katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari kematian sesaat, yang telah memberikan kita kesadaran kembali dari tidur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhai apa yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita juga ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, para pengikutnya kelak hingga akhir zaman. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan pengurus Masjid Asmaul Baqi, wabil khusus ayahanda Suroso. Alhamdulillah, hari ini kita membahas bagian dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Al-Iskandari tentang motivasi untuk kita jangan menunda-nunda dalam beramal. Ihalatuka al-aghmal al-a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Menunda amal, menunda kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Dalam nunda-nunda amal disebutkan oleh Ibnu Athaillah, ini tanda-tanda kebodohan pada jiwa kita, pada diri kita. Kami ingat dulu zaman-zaman masih SMA dijak motivasi oleh kakak tingkat, ada sebuah kisah tentang seseorang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, ngajak orang lain sama-sama bareng untuk dakwah. Pada saat dia muda diajak dakwah, ayo kita dakwah, ayo kita ngajak kepada kebaikan, ayo kita ngerjakan kebaikan. Jawaban dia apa? Jawabannya, aku masih muda, masih banyak yang nak ku cari, masih banyak yang nak ku ejokan. Sudah selesai usia mudanya, datang lagi dia di usia yang sudah lumayan matang, agak dewasa. Diajak lagi, payo kita dakwah, kapan lagi kita nak ingatkan uang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga makin ingat kepada Allah. Dia omong kali uang yang diajak tadi, kaget, aku masih banyak tanggungan. Usia-usia dewasa nih, ada anak, ada bini, segala macam, masih sibuk aku. Kaget. Sudah diajak lagi ketika dia usianya sudah masuk usia pensiun, 55 bocor, 60 bocor. Payo kita rajin dakwah, kita rajin ke pengajian, kita rajin majelis. Apa jawabannya? Aku nila tua, tak tua lagi, badan ni nak melok-melok gawe mak itu. Lajulah yang muda wae. Apa yang terjadi? Sampai tua, sampai meninggal, sampai akhir usianya, jauh dari dakwah, jauh daripada
ngajak uang kepada kebaikan, yang pada dasarnya ketika kita ngajak uang kepada kebaikan itu juga kita menjaga diri kita untuk senantiasa dalam kebaikan. Dari kisah itu tadi nunjukkan kalau nak dicari 1000 alasan pasti ketemu. Kalau nak dicari 1000 alasan untuk kita tidak ngajak kepada kebaikan, tidak melakukan kebaikan, banyak cara. Tapi kalau kita memang berniat, ada baik selawat waktunya. Usia muda tidak jadi halangan bagi kita untuk senantiasa dalam kebaikan, senantiasa ngajak kepada kebaikan. Ada budak muda rajin majlis, ada budak muda rajin ngajak kepada kebaikan, ngajak orang solat, ngajak orang ngaji. Usia-usia produktif, usia begawi memang lagi sibuk-sibuknya. Tapi kalau kita memang punya semangat dalam keislaman, pasti ada kesempatan, pasti bisa diseluruhkan waktu. Buktinya simpel. Katanya yang mau sibuk-sibuk segala macam itu, nengok HP masih 2-3 jam kali. Iya. Scroll TikTok, scroll Instagram, sedikit nge-live, masih cukup waktunya. Tapi ngapo untuk kebaikan, untuk ngajak uang kepada kebaikan, terasa berat bagi dia. Ini menunjukkan kebodohan pada jiwa. Kagetlah itu bisikan setan. Padahal kita disuruh untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian pada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduha sab'a samawat. Kepada jannahnya yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Jadi kalau nak dicari-cari alasan pasti ada untuk ninggalnya. Tapi kalau nak diselo-selokan waktunya juga pacak. Kalau kita memang punya semangat keislaman yang benar. Jadi alhamdulillah kita di sini masih galak kepada kebaikan, masih galak ngajak uang kepada kebaikan. Di usia kita yang saat ini mungkin inilah kesempatannya. Yang muda jangan nunggu tua. Yang tua walaupun ada halangan, rintangan masih pacak diejokan, ejo tu. Kalau bahasa kami itu selagi mata masih pacak jingok, kuping masih pacak dengar, akal masih pacak berpikir, masih pacak sekali. Iya. Aku nila sudah susah berjalan, kagetlah ke masjid. Di rumah baik aku ni solat. Buktinya ada orang yang jalannya pakai tongkat masih pacak di masjid. Aku ni sibuknya pergi dari pagi balik sore, malam tu lah capek, kapan lagi waktu dengan anak. Puji dia kan, pilihan di rumah anak tak diago igino, pegang HP. Yang mana anak yang dilahirkan itu? HP apa anaknya ni? Alasan kebodohan yang disebabkan itu, kebodohan itu disebabkan oleh yang pertama, ia mengutamakan dunia. Kenapa dia nunda-nunda kebaikan itu? Yang pertama karena cinta dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Ya, kita menganggap akhirat itu jauh, dunia inilah yang dekat. Akhirat tidak tahu mana kabarnya, dunia inilah yang nyata bagi kita. Jauh lajulah kalau nama itu. Tapi kelak kita bakalan sadar, kita bakalan tahu dunia ini yang sementara, akhirat itu yang kekal. Dunia ini yang sedang, akhirat itu yang lama. Maka kami pernah nyampaikan kalau tidak salah di sini,
Jangan kita jadi wong yang meremehkan akhirat. Mana bukti apa tanda kita meremehkan akhirat? Ketika ditanya, yakin tak kamu umat Islam pasti masuk surga? Kami ngomong yakin. Tapi kaget masuk neraka dulu katanya, dicuci dulu di neraka baru kaget masuk surga. Seolah-olah masuk neraka itu ringan nih begini. Padahal kalau dicicipkan taruh tangan pojok kompor sejam baik. Taruh tangan pojok kompor hidupi, tapi jangan taruh baik. Hidupi kompor taruh sejam baik. Aman tahan mungkin training itulah julah kalau nak nyicip sana kan. Aman tak tahan. Bayangkan dalam riwayat dikatakan api neraka itu 70 kali lebih panas dari api terpanas di dunia. 70 kali lipat. Pantesan dikisahkan bahwa siksa neraka paling ringan kerikil dari batu neraka taruh di kaki yang melodok otak kita. Saking panasnya. Jangan bayangkan otak melodok kaki itu aman, bonyok kaki, habis sampai. Nah, bayangkan juga dalam riwayat dikatakan 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat rasanya sama dengan 1000 tahun di dunia. Sehari. Iya, kita hidup ini berapa hari? Kalau hidupnya 70 tahun kali 365 hari, tak nyampe dia nak sehari di akhirat. Paling cuma dia perbandingannya 2-3 jam lah. Hidup di dunia, hidup di akhirat tuh gambaran hidup kita di dunia. Nah kalau kita ngeremehkan, ada apa-apa lah kita yang umat Islam pasti masuk surga. Tapi nyicip berapa dulu? Nak nyicip berapa lagi di sana? Nak nyicip berapa lagi? Nak nyicip setahun. Alang tahannya. Kita dunia ini setahun menderita. Lagi tak lemah. Apalagi dikali. Setahun itu dikali dengan 1000 tahun. Rasul. Auzubillah min dzalik. Jangan kita mudah-mudah. Jangan kita ngemeh-ngemeh. Tak kata maksiat yang besar ketika diiringi dengan pertaubatan. Tak kata dosa maksiat yang kecil ketika dihadapkan pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. Kalau dilakukan berulang-ulang, kata dosa kecil. Jadi yang kita jengok ialah kepada siapa kita melakukan kesalahan, kepada siapa kita ngeremehkan. Aman kita dinjuk kesempatan, dinjuk waktu, tak kata kita berikan waktu tadi untuk kebaikan, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Berarti kita ngeremehkan Allah. Nah, makanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari tegas ngomongkan, wong yang nunda-nunda kebaikan itu sama dengan wong yang bodoh jiwanya. Yang kedua, penundaan amal itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapat kesempatan lagi, atau kemungkinan ia akan dilanda oleh ajal yang telah menantinya. Nah, kita ni kadang nak nunda-nunda kaget besok minggu depan lusa tahun depan ujung-ujungnya habis waktu. Berapa banyak kita yang hobi nunda-nunda. Nak solat ke masjid, ya besok lah. Hari ini lewat dulu. Lewat hari ini, pas besok lagi. Besok lagi. Nunda. Tahulah setahun. Datang ke masjid pas Idul Fitri kan, tahu-tahunya gagal nunda terus. Jajak wong payo melok pengajian. Minggu depan biar melok. Iya, pas minggu depan ditelepon wong itu lagi. Sibuk nih anakku, cucung baru datang ini nah. Unda lagi minggu depannya lagi. Keringaman dia ditanya wong terus matinya HP pas wong jam nak telepon.
Alasannya, no, apa aku mati pas ketemu. Padahal memang gawe nak nunda-nunda. Nah, ini harusnya jadi pembelajaran untuk kita. Kita tidak tahu kapan ajal terjadi. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Kita pengen galau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, penutupan yang terbaik. Tapi ngapo kita galak nunda-nunda, kita galak nyantai-nyantai, kita galak gemeh-gemeh ke, seolah-olah kita pacak ngatur kapan kita nak meninggal, seolah-olah kematian itu jauh daripada kita. Padahal kita jengok, Pak, ternyata meninggal ini acak. Kalau di gambaran manusia meninggal itu acak, tapi di hadapan Allah sudah ada atau lagi siapa-siapanya. Buktinya apa acak? Kadang tidak ada sesuai dengan urutan abjad. Iya, ada namanya Anissa yang meninggal Zubaidah, tidak sesuai acak, tidak sesuai abjad. Yang kedua, tidak sesuai umur. Ada yang 80 tahun ditunggu ke oleh keluarga, ya tidak meninggal. Ada yang masih 30 tahun meninggal. Iya. Kalau di tempat itu ada jamaah pengajian kami itu, anaknya dulu meninggal kecelakaan, 2 minggu dari situ bapaknya pula yang meninggal. Tak sesuai dengan urutan umurnya. Padahal anaknya baru selesai kuliah, nak nyemput bapaknya di daerah Talang Jambi sana, dilindas oleh itu, hingga kita tidak tahu kapan terjadi mati itu. Kita tidak tahu kapan terjadinya ajal kita. Yang harus kita siapkan sebelum datangnya ajal, lakukan yang terbaik, jangan nunda-nunda beramal. Ini kadang sholat baik, sholat zuhur kadang gitu. Ketika nyantai-nyantai di rumah, tunda, nak dapat asal. Iya. Nah, sholat zuhur jam 12:08. Sholat zuhurnya dilaksanakan ke jam 3:15. Aman sekali, 2 kali tidak apa-apa. Mungkin memang lagi sibuk, mungkin terlupa, mungkin tertidur. Tapi amalah tiap hari, lagi cak nak ngerti jadwal kita. Sesek dikit, ditunda tadi, kelewat. Lah sudah kelewat, betakoan muat hukum diri. Apa dikodoknya? Padahal tak kati hukumnya orang meninggalkan sholat kati hal, tak kati uzur, tidak lupa, tidak tidur, tiba-tiba dia gara-gara malas atau apa gawe hendak sholat, lewat waktu sholat nak kodok tak kati. Oh, kami dulu mak mana? Kamu dulu kan belum sadar. Iya, dan itu pun ikhtilaf melaksanakannya. Inti dari kodok itu sebelum melaksanakan kodok, gara-gara sholat dulu yang kita tinggalkan, inti utamanya bertobat, bertekad tidak nak ngulang lagi. Nah, ini kadang ada uang gara-gara dengar boleh kodok, yang dulu dikodok yang sekarang ditinggalnya. Lagi alasan baca kodok juga lagi. Tidak mah itu konsep. Yang ketiga, ngapo seseorang itu kadang menunda-nunda amal, menunda-nunda kebaikan. Ini karena azam, niat dan hasrat untuk ibadat itu menjadi lemah dan berubah. Nah, mungkin pernah kita ngerasa habis dari pengajian, habis dari dapat seminar motivasi, tak semangatnya gitu ngawe gitu. Cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu berkurang, ujung-ujungannya balik setelan lama. Nah, maka di dalam
kitab Ihya Ulumuddin dikatakan manusia ini hatinya perlu untuk dinjem makan. Makanan dari hati ialah nasihat-nasihat, bisa dari luar, bisa dari dalam. Makanya penting kita untuk melok majelis taklim, penting kita untuk dengarkan tausiah, dengarkan ceramah, supaya apa? Supaya hati kita terus ternutrisi, dapat makanannya. Bayangkan kita tak makan seminggu, lemes badan. Itulah hati kita. Seminggu kita tak dapat asupan semangat, asupan motivasi, asupan ilmu, ujung-ujungannya lesu ibadah. Kenapa ada cerita budak lulusan pondok pesantren selesai dari pondok malas sholat? Karena dia tidak bersama lagi dengan lingkungannya, hilang motivasinya. Kalau dia balik lagi dalam rombongan yang rajin ibadat, insya Allah kuat lagi ibadat dia. Kalau dia digabungkan dalam suatu tempat yang bisa memotivasi dia lagi, kuat lagi dia. Ini karena dia masih memerlukan motivasi, masukan, nasihat dari luar. Kecuali yang dia sudah bisa untuk mengingatkan dirinya sendiri, insya Allah istiqomah. Nah kita berharap kita ini bisa untuk menjadikan motivasi bagi diri kita dewek, dengan kesadaran kita dewek itu ibadah. Jadi dimanapun kita berada, di tempat manapun kita ditempatkan, ibadat tidak berkurang. Seorang ulama mengatakan la tu'ajjil lagari ma yumkinuka an ta'maluhu al-yawm. Jangan menunda sampai besok apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Gawe kita kan kalau nunda-nunda memang Pak. Kaget besok baik gawe ini. Malahan ada yang berprinsip kalau baca besok apa nak hari ini. Berbeda dengan kata ulama tadi, jangan nunda besok kalau baca digawikan hari ini. Kalau gitu, kalau baca masih besok baik gawe gini. Kalau gawe hari ini galau, besok ganti gawe. Padahal gawe tidak putus, ada dulu gawe kita. Ibu-ibu urusi rumah, ketika sudah ada dulu gawe. Perasaan lah sudah dirapi ke rumah ni, tapi pasti jinguk lagi, masih ada yang nak dibenahi, masih ada yang nak diurusi. Belum lagi untuk upgrade diri. Kalau lagi santai-santai sekali baca buku, baca Quran, baca tafsir, kan banyak sebenarnya gawe gitu nih. Jadi kalau ada hal yang bisa digawikan hari ini, gawe ke lagi. Besok agak santai, upgrade ilmu, upgrade pengetahuan. Selanjutnya al-waqtu saminun fala yudayyi'hu illa fi nafsi. Waktu itu sangat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Wong yang meninggal pengen ada waktu dihidupkan di dunia lagi. Wong yang sudah lanjut usia pengen ada waktu muda lagi. Tapi ngaku kita yang masih hidup, kita yang masih sehat, kita yang masih muda terutama menyia-nyiakan waktu kita ini. Seolah-olah waktu yang ada ini tak berarti bagi kita. Seolah-olah kaget itu yang seolah-olah waktu unlimited bagi kita. Padahal sudah nyata jelas di hadapan kita, yang dulu pernah muda sekarang tak tua, yang dulu pernah hidup sekarang meninggal.
Iya, yang dulu pernah gagah sekarang sudah sakit-sakitan badannya, bahkan ada yang tak baca penjalan. Maka manfaatkan waktu ini. Al-waktu kasayif, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tak baca ngunonya, kita yang bakal ditebasnya. Nah, kapan ditebasnya? Agak habis waktu. Pas habis waktu, baru terasa kita sayatan tebasan dari pedang waktu itu. Bahwa selama ini tak digunakan dengan baik, ujung-ujungnya penyesalan. Nah, terakhir untuk kita galau-galau, waktu terus berganti, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah belum kita nyapai target? Kalau bapak-bapak ini senantiasa diingatkan tiap Jumat, diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini target. Jangan mati sampai kamu benar-benar jadi seorang muslim. Akulah muslim, KTP atau kakak, yo. Tidak berarti perbedaan kakak KTP atau Islam galau di situ. Yo, diakui oleh negara, diakui oleh masyarakat. Tapi mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ukurlah diri masing-masing. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Kalau tidak ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Assalamualaikum. Ada pembahasan manusia yang tempatnya dosa. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa itu, misalkan manusia itu berbuat dosa seperti saking banyaknya dosa, seperti bumi di atas lautan. Dan ini sambil tanyakan kepada Ustaz, tempat seperti apa yang bisa menghapuskan dosa? Karena kami sebagai manusia ini, apalagi ibu-ibu, tidak bisa terhitung lagi dosa-dosa. Tidak melakukan taubatan sunnah, tidak melakukan sholat sunnah, tapi di hati kami ini masih ada perasaan, ya Allah, masih ada kami ini bisa diampuni dosa-dosa kami dalam ini. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk dosa ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dijelaskan, dicatatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik wong yang melakukan kesalahan ialah wong yang kembali kepada fitrah, taubat. Ya, kita akui kita banyak salah, kita banyak dosa. Ini sebagai bukti kita ada rasa ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Riyadhus Shalihin dikatakan ada 3 syarat taubat kalau hubungannya langsung kepada Allah. Ada 4 kalau ada kaitannya dengan manusia. Yang pertama syarat taubat itu ialah menyesali perbuatannya. Kalau tak kata nyeselnya, belum dikatakan taubat. Apalagi gawe maksiat dulu itu dijadikan ambu-ambuan.
Nah, berapa banyak orang ngambuk ke dosa dia? Ah, udahlah gawi kau. Aku ni lebih dari kau. Kalau itu untuk motivasi supaya orang tadi tak ngelakuin kesalahan, tak apa-apa. Yang kadang salah ni, niat di jaga hati itu ngomong ke aku lebih hebat dari kau dulu. Nah, tak boleh. Tak boleh. Dosa apa yang tak pernah aku coba? Nyampingnya kalau untuk motivasi ketik masalah. Tapi harus disadari jangan sampai ada timbul rasa ujub dalam diri kita, apalagi dengan dosa. Sudah salah, bangga pula dengan salah. Yang kedua, syarat dari taubat ini berhenti dari melakukannya. Aman masih lanjut, belum taubat. Iya, jalan meninggalkan sholat. Ya Allah, ampunilah ya Allah, aku taubat ya. Tak ada aku nak lalai sholat lagi. Minggu depan lewat zuhur, lanjut lewat asar, lagi ngomong taubat lagi, belum taubat, belum taubat. Baru ada rasa pengen taubat. Karena syarat taubat itu berhenti dari perlakuan perbuatan maksiat. Yang ketiga syarat taubat nyesel. Tadi sudah nyesel ya? Nyesel, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Berkaitan tiga ini. Jadi tiga hal tadi syarat taubat. Yang pertama nyesel, yang kedua berhenti, yang ketiga bertekad tidak mengulangi lagi. Kalau berkaitan dengan manusia, apa selanjutnya? Selesaikan urusannya. Yang masih dulu galak maling jambu, yang ngomong dengan yang punya rumah sekarang ni, yo datangi bila perlu, yo siap ke dikit buah tangan, datang gedau rumahnya. Wah, apa aku dulu zaman SMP galak lewat sini, wah yo ngaku jadi aku ni lah yang galak meteki jambu kamu lewat hari. Aku minta gitu, minta suponya, wah. Kalau itu bukti kita memang selesai ke urusannya. Kalau selama ini pernah utang dengan uang, ya Allah aku taubat tak galak lagi, aku nak mudi ke uang, tak lagi aku nak ngutang tak ada mayar. Iya, berhenti, seseli, jangan ulang lagi, bayar. Yang lama tu bayar. Lagi enggak uangnya, kamu yang ahli warisnya. Tak ketemu uangnya, cari dulu, jangan kamu tak ketemu tu. Zaman medsos ini kalau baik cari namanya di Facebook muncul, chatting gitu. Nah, kalau sudah dicari tak ketemu segala macam, sudah diusahakan tak baca, ya sudah, baru ada pendapat ulama sedekahkan atas nama uang tadi. Ya, tapi ini opsi terakhir, cari dulu yang benar. Terus bagaimana dengan dosa-dosa kita yang sudah banyak nih? Bagaikan buih di lautan. Kalau dosa kita bagaikan buih di lautan, rahmat Allah seluas lautan. Jika dosa kita sebesar gunung, maka rahmat Allah seluas dunia. Tak kata yang pacak menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus diingat, rahmat Allah itu untuk hambanya yang benar-benar, bukan yang ucap-ucap. Ya Allah, aku minta ampun atas dosa aku. Aku yakin kau ngampuni aku ya Allah. Tiba ada perkara, yang perkara tadi kita tahu itu maksiat, dosa, kita masih melakukan dengan alasan kaget diampuni juga oleh Allah. Tak macam itu, ucap-ucap berarti kita. Nah, maka intinya satu, kita sadar kita pasti buat salah. Yang kedua, kita tak katik menghalang untuk bertobat kepada Allah. Yang ketiga, penuhi syarat-syarat taubat tadi sehingga bisa dikatakan kita benar-benar bertaubat.
Kita sering baca surah Syam, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kalau ditanya wong dosa itu apa? Itu dosa dasa, yang beda kata dasa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi kotoran hati gitu itulah dosa. Kotoran hati gitu itulah dosa. Iri, dengki, bakhil, pelit tadi, males, itulah dosa-dosa gitu. Maka harus kita perbaiki. Oke, itu mungkin Bu. Kalau ada pertanyaan lagi, insya Allah bulan depan. Aman ya? Kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4. Oh iya.